Sebagai informasi, kalian sangat diperbolehkan untuk terlebih dahulu memfollow akun Instagram Rudy HMW, karena di sana gue membagikan foto objek yang gue abadikan. Selamat menonton. Halo semuanya, selamat datang di channel gue. Di video ini gue akan memperkenalkan kepada kalian tool basic yang bisa kalian gunakan untuk melakukan foto editing di Adobe Lightroom. So, langsung aja. Di sini kalian bisa melihat ada namanya histogram. Histogram ini adalah diagram yang menunjukkan intensitas cahaya yang ada di foto kalian. Mulai dari blacks, shadows, exposure, highlights, dan juga whites. Lalu turun ke bawah, di sini ada namanya crop overlay. Crop overlay itu fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk memotong foto kalian sesuai keinginan kalian. Ada juga rasio yang bisa kalian pilih untuk memotong foto kalian. Sebelahnya ada namanya spot removal. Fungsinya untuk apa? Fungsi spot removal ini adalah untuk menghilangkan objek tertentu. Ya, kalian bisa menghilangkan objek-objek yang mengganggu di foto kalian menggunakan spot removal untuk menghilangkannya. Di sebelahnya lagi ada namanya red eye correction. Fungsinya untuk apa? Fungsi red eye correction ini adalah untuk mengoreksi mata merah. Jadi kan biasanya kalau foto itu kadang matanya jadi merah ya, apalagi kalau menggunakan flash di malam hari. Nah, itu bisa diobati atau diperbaiki menggunakan red eye correction. Di sebelahnya ada graduated filter dan juga ada radial filter. Kalau graduated ini fungsinya untuk memberikan efek pada setengah atau bagian tertentu seperti ini. Misalnya gue mengaplikasikan graduated filter kayak gini. Kalau kalian lihat di tasnya sini ada seperti warna merah yang hampir transparan, maka bagian itulah yang akan mengalami perubahan jika kita mengaplikasikan sebuah atau sedikit efek kayak gini. Misalnya exposure-nya gue turunin, nah maka dia bagian yang berubah menjadi gelap hanya bagian atasnya saja. Oke, kita kembali lagi. Lalu apa bedanya dengan radial? Kalau radial fungsinya kayak gini, mirip dengan graduated. Yang berbeda adalah dia bagiannya hanya bagian lingkaran ini. Kita bisa merubah dari mau mengaplikasikan efeknya pada bagian dalam atau bagian luar. Nah, kalau ini pada bagian luar. Lalu kalau mau dirubah, kita bisa klik invert di bawah sini, maka dia akan terbalik. Di sebelah kanannya lagi, paling kanan ini ada namanya adjustment brush. Fungsinya mirip dengan graduated dan radial, tapi pengaplikasiannya adalah dengan cara dioleskan seperti menggunakan kuas kayak gini. Kalau kalian lihat, maka akan jadi seperti ini. Efeknya hanya ada pada bagian yang diarsir aja. Oke. Lalu kita masuk ke menu basic. Menu basic di sini treatment. Treatment itu kita mau fotonya berwarna atau hanya hitam dan putih. Kalau diklik maka akan jadi seperti ini. Di bawahnya ada namanya profile. Color profile ini mirip dengan preset, tapi biasanya color profile lebih sering digunakan untuk foto berformat RAW. Lalu turun lagi ke bawah, di sini ada namanya white balance atau keseimbangan putih. Ya, keseimbangan putih adalah mengatur keseimbangan warna putih yang ada di foto. Kalau kita klik auto, maka dia warnanya tidak akan menjadi terlalu warm atau hangat. Bisa jadi malah merubahnya menjadi terlihat cool atau dingin. Ini temperatur untuk merubah warna suhu. Kalau ke kiri dia biru kayak tadi, kalau ke kanan dia akan semakin merah karena semakin hangat. Tint itu merubah warnanya, jadi kalau ke kiri ini semakin hijau, ke kanan semakin magenta warnanya. Oke, lalu masuk ke tone. Tone ini ada banyak. Ini adalah bagian terpenting yang harus kalian perhatikan jika kalian ingin melakukan foto editing menggunakan Adobe Lightroom. Seenggaknya kalian paham apa fungsi dari opsi-opsi yang ada di tone ini. Pertama, exposure. Exposure ini untuk mengatur intensitas cahaya. Jadi semakin kiri dia akan semakin gelap, semakin kanan dia akan semakin terang. Lalu ada kontras. Apa fungsinya kontras? Kontras ini fungsinya untuk memperjelas perbedaan antara highlight dan juga shadows, atau bagian gelap dan juga bagian yang terang. Kalau semakin ke kanan kita tingkatkan intensitasnya, maka dia akan semakin kelihatan perbedaannya tuh. Kayak gini. Kalau semakin ke kiri, maka dia akan semakin pudar karena warnanya akan semakin menyatu antara
antara shadows dan highlight. Turun lagi ke bawah ada namanya highlights. Oke, highlights ini fungsinya untuk mengatur intensitas cahaya yang ada pada bagian yang cerah. Kayak gini, ini bagian-bagian yang cerah nih. Kalau kita turunin atau slide ke kiri, maka dia akan jadi gelap. Jadi lebih gelap. Kalau ke kanan, dia sudah pasti jadi semakin terang. Oke, kayak gini. Lalu di bawahnya ada shadows. Fungsinya apa? Mirip seperti highlight, hanya saja diaplikasikan pada shadows, pada bagian bayangan atau bagian yang gelap. Nah, seperti ini. Jadi kalau semakin kanan, maka bagian yang gelap ini akan semakin terlihat jelas. Lalu ini di bawahnya ada whites. Kalau whites itu, tadi kan kalau highlights adalah bagian yang cerah. Kalau whites hanya bagian yang putih saja. Nih kayak gini, ini bagian awan sebelah sini dia terlihat putih kan. Ini juga bagian sini putih, lalu sebelah sini putih juga. Kalau kita slide ke kiri, maka dia akan terreduce dan warna putihnya akan semakin pudar. Semakin ke kanan, maka dia akan semakin terang. Kalau black itu apa? Black itu fungsinya mirip dengan white, hanya saja diaplikasikan pada bagian yang memiliki warna gelap seperti ini. Lanjut lagi ke presence. Nah, presence ini lebih difungsikan untuk mengatur kejelasan atau ketajaman foto dan juga ketajaman warna pada foto. Di sini ada clarity. Clarity fungsinya adalah menambahkan ketajaman. Lihat, kalau semakin kanan, slide ke kanan, maka dia akan semakin tajam fotonya. Oke. Kalau kita semakin ke kiri, maka dia akan semakin tidak tajam fotonya. Lihat sangat pudar kan, tidak terlihat detail-detailnya itu. Kalau di hash fungsinya apa? Fungsi di hash adalah menambahkan efek kabut. Nah, semakin ke kiri maka akan terlihat fotonya itu seperti berkabut. Kalau semakin ke kanan, terlihat kayak fotonya itu jelas banget. Dia kayak nggak ada kabutnya sama sekali. Untuk mengurangi efek kabut. Vibrance. Nih, ini sebenarnya salah satu hal paling penting. Vibrance ini fungsinya untuk meningkatkan intensitas warna pada warna yang pucat aja. Contohnya kayak gini. Nih, warna-warna yang pucat tuh kayak warna oranye ini nih. Warna daun-daun yang oranye. Dan juga ada beberapa warna daun hijau nih yang terlihat pucat. Lalu warna langitnya juga terlihat pucat. Kalau kita tingkatkan vibrance-nya, maka dia akan berubah jadi semakin pekat warnanya. Bisa dilihat warnanya menjadi semakin pekat. Tapi terlalu banyak intensitas vibrance yang kita berikan itu juga sebenarnya nggak bagus. Saturation ini mirip dengan vibrance. Bedanya, kalau vibrance hanya untuk warna-warna yang pucat, kalau saturation untuk semua warna. Jadi dia merata, nggak hanya untuk warna yang pucat aja. Oke, jadi itu tool basic yang ada di Adobe Lightroom yang bisa kalian pelajari jika kalian ingin memulai melakukan foto editing di Adobe Lightroom. So, kalau kalian suka dengan video ini, silakan like, comment, subscribe, share kalau bisa. Kalau gak suka silakan tinggalkan kritik, komentar, saran, ya apapun. Dan terima kasih, sampai jumpa kembali.